Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anas Arifudin, tetap di Barokah Farm Temanggung. Salam budidaya. Oke teman-teman, kita ini sekarang lagi di kandang, bukan kandang ya. Lagi di apa ya? Kandang juga boleh lah. Kandang cupang ya. Jadi ini rak-rak cupang kita. Alhamdulillah ini lumayan banyak hasil breeding kita. Tapi sebelum nanti kita mau bahas-bahas ya, jangan lupa ngopi dulu ya, ngopi dulu. Udah pada ngopi belum? Ini masih panas, baru kita buat. Mantap. Nah, jangan lupa mencari inspirasi dan minum secangkir kopi. Oke, teman-temanku semuanya, ini kebetulan untuk project kita breeding ikan cupang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan, dan sedikit banyak kita sudah mempelajari bagaimana merawat buraya, bagaimana grooming, bagaimana perawatan penyakit. Dan baru bulan kemarin kita coba-coba untuk masuk ke pemasaran ya. Kita bagi yang belum tahu kita masarinnya di mana, kalian bisa follow IG kita ya, Barokah Beta Farm ya. Barokah Beta Farm. Jangan lupa di follow ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kita mulai hari ini kita akan bahas dan kita akan berbagi ke kalian semuanya tentang bagaimana proses breeding yang dilakukan di farm kita ya. Tentunya dengan ilmu yang didapatkan juga dari para senior-senior kita ya. Terima kasih sebelumnya ya kita ucapkan kepada senior-senior kita, Bang Diwe Gembel, terus Bang Nuzaik ya, Atika Genetikal, Lord Beta, dan teman-teman semuanya lah yang sudah berbagi ilmu di YouTube khususnya tentang breeding ikan cupang. Dan alhamdulillah kalian semuanya memang luar biasa ya, luar biasa banget. Sehingga untuk saat ini pun cupang di Indonesia sangat variatif, sangat bagus-bagus ya, sangat berkualitas. Bahkan banyak kalau kita amati banyak teman-teman yang sudah sering kali ngirim ikan cupangnya ke mancanegara, dan luar biasa, kita acungin jempol buat mereka ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita hari ini lagi ngoras-ngoras ya, kita lagi ngoras-ngoras, ganti air lah seperti biasanya. Jangan bicara kualitas kalau kita malas untuk ganti air ya. Percuma saja ikan kita bagus kalau tidak sehat dan akhirnya mati ya, tidak berkembang ya. Tapi ya meskipun ikan-ikan kita ya tidak sebagus punya senior-senior yang sudah lama bermain cupang, tapi yang terpenting di sini kita mau belajar ya, kita mau belajar, kita mau berbagi ke teman-teman. Dan terus terang ya, kalau boleh saya bercerita, saya mulai tertarik ke cupang ini sebenarnya di tahun ini juga ya, edisi lockdown bisa dikatakan seperti itu, karena sebelumnya kita tidak menggeluti dunia cupang ya, terutama di YouTube seringnya kita bahas tentang peternakan, baik ayam, merpati, dan ya seputar peternakan lah. Dan di saat lockdown itulah kita mikir mau nyari kesibukan apa gitu kan. Tapi alhamdulillah kita ketemu dengan Bang Diwe saat itu ya, video-videonya luar biasa. Kita tahu gitu loh, ada cupang yang
warnanya sangat indah, bentuknya sangat menawan gitu ya. Jadi kita tertarik gitu, dari situ kita tertarik dan mulailah kita cari-cari informasi ke teman-teman di Temanggung siapa yang punya gitu ya. Dan mulai dari satu demi satu kita datangi, kita beli ikannya. Saya masih ingat ikan cupang pertama yang kita beli itu dari teman saya, di Temanggung juga. Itu kalau nggak salah koi ya, koi galaksi ya, tapi galaksinya cuma dikit-dikit ya gitu. Kita juga belinya sepasang dulu, sepasang, dan kita lihat-lihat tiap hari kok ternyata bagus. Ya udah, dari situ kita tertarik untuk beli lagi gitu, ketagihan. Jadi kita nyari lagi ke teman-teman ya, nyari, akhirnya punya beberapa ikan. Dan saya masih ingat karena dulu di pesantren pernah breeding ikan cupang ya, tapi yang cupang biasa itu ya. Dan alhamdulillah itu pernah bertelur dan sisa anaknya, sisa 3 ekor kalau nggak salah ya, sisa 3 ekor. Nah dari situ sebenarnya ya kita udah ada bayangan bagaimana cara ngebreednya. Cuman kan kalau yang dulu ya banyak kematian. Nah dari situ kita belajar, awalnya di akuarium, kita mencoba metode breeding A, B, C, D, E ya. Ya ternyata memang luar biasa ya jadinya, tapi untuk sampai ke usia siap produksi gitu kembali untuk merawatnya kita dulu masih kesulitan ya. Jadi dari situlah kita mungkin akan berbagi ke kalian, tapi ingat bahwa yang namanya beda tempat, beda air, maka jangan selalu kita ambil bahwa itu adalah 100% sama. Tidak bisa ya. Jadi banyak faktor ya, faktor X-nya itu banyak yang menyebabkan kita masih gagal gitu ya dalam breeding. Kenapa masih gagal? Mungkin salah satunya adalah faktor airnya itu sendiri, kita belum memahami ya. Faktor air, suhu ya, terutama itu dua itu ya, yang paling pokok dulu ya, yang paling pokok itu, karena ikan itu hidupnya di air nggak di udara ya. Jadi air ini jadi poin penting dan sangat penting dan penting banget ya, penting banget untuk kalian pelajari. Jadi kalian cobalah kepo-kepo kondisi air kalian, kenyamanan ikan dengan kondisi air tersebut. Kemudian ya pokoknya all about airnya itu kalian pahami ya. Kalian pahami apa yang kurang ya, apa yang lebih, sehingga nanti untuk menerapkan tutorial-tutorial yang dibagikan teman-teman yang sudah berbagi di YouTube atau media sosial lain itu, kalian enak gitu kan, kalian enak mengikutinya, enak, dan saya yakin tingkat keberhasilannya akan semakin meningkat. Jadi itu teman-teman ya, jadi sebagai pembuka ya untuk periode ini, karena kemarin-kemarin kita juga pernah sharing, kita bikin Dapmia Magna, kita bikin fermentasi untuk pakan Dapmia, pakan kutu air gitu kan. Terus kita juga tunjukkan breeding massal di kolam-kolam kita. Dan selanjutnya mungkin kita akan bahas juga ya bagaimana proses-proses yang berkaitan dengan itu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu berbagi kepada kalian semuanya. Mungkin itu saja ya pada kesempatan ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum follow IG kita silahkan follow, karena di situ ya kita
pasar kita di situ ya, salah satunya. Dan untuk sementara memang ikan-ikan yang kita keluarkan adalah ikan-ikan yang ya standar saja sih, belum yang bagus ya, belum yang bagus ya, standar lah, standar. Karena memang kenapa masih yang seperti itu yang kita keluarkan, karena memang sebagian masih saya gunakan untuk proses breeding di farm kita ya, di farm kita. Itu saja, terima kasih semuanya sudah bergabung, sudah melihat video kita. Saya Anas Arbudin melaporkan dari Barokah Beta Farm, Temanggung. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.